Ya, akhirnya datang juga order pengiriman same day sampai 4 hari nggak nyampe-nyampe, lalu terbatalkan, dipulangin ke seller, parah sih itu. Dan akhirnya saya beli dari toko hijau. Untuk kemasannya sendiri mirip seperti si Galaxy Fit 2 yang warnanya putih polos seperti ini ya, simple banget. Untuk kabel chargernya doang yang berbeda menurut saya, dia punya kabel di bagian pengecasan sudah menggunakan Type C, bukan yang seperti biasanya ya. Jadi harus menggunakan adapter yang Type C juga. Ini saya coba tes menggunakan power bank dari Keep Wireless Charging. Ini jadi daily driver saya ya, yang pernah saya buatkan video unboxingnya di short. Seperti biasa, saya cas dulu untuk pertama kali sebelum digunakan. Oke, ini sudah aktif dan kita harus pairing ke aplikasinya Samsung Wearable di Android. Satu hal yang mau saya infokan untuk si Galaxy Fit 3 ini, untuk iOS dia nggak bisa ya, not compatible. Bisa baca di deskripsi produk penjualannya si Samsung Galaxy Fit 3. Ini saya menggunakan Android dari seri Realme 9 Pro Plus. Ini seri tipe lama ya Realme ya. Ribetnya ketika memakai Android selain Samsung, kita harus download aplikasi lainnya. Misalnya seperti Galaxy Wearable, setelah Galaxy Wearable masuk lagi dioper ke download Galaxy Fit 3 plugin. Setelah berhasil kita disuruh download lagi Samsung Accessory Service. Yap, seperti ini tampilan watchface awalnya si Galaxy Fit 3. Kelihatan besar banget ya, dia punya layar berbeda daripada Fit 2. Kita lihat untuk watchface pilihan dari aplikasinya Galaxy Wearable ini banyak banget guys, semuanya gratis dan bagus-bagus. Saya coba tes, sekali tap aja ini langsung berubah, dia punya tampilan watchface di jamnya ya. Gila, ini cepet banget sih ini untuk loadingnya. Nah, kalau untuk watchface pilihan lainnya memang kita harus download dulu satu persatu dan hanya bisa menyimpan sekitar 10 atau 12 watchface ke smartwatchnya ya. Smartbandnya, aduh hampir salah. Ada beberapa pilihan watchface yang kesukaan saya ya, yang paling saya suka, saya akan tampilkan di video ini semuanya. Untuk notifikasi aplikasi yang bisa terhubung ke smartband ini juga cukup banyak, sangat banyak malahan ya. Oke, untuk dari segi desain pertama kali lihat first impression saya ini benar-benar positif banget. Desainnya cakep abis, keren, berkualitas, build quality-nya solid dengan material yang benar-benar bagus ya. Bagian case-nya, layarnya cakep, sangat responsif ketika di raise to wake, lalu AMOLED-nya itu kental banget, cakep guys. Dia menggunakan layar 1,6 inch dengan resolusinya ini terbilang biasa ya, 256x402 pixel. Tetapi untuk warnanya ini berbeda daripada AMOLED smartband atau smartwatch biasanya. Menu shortcut ditarik ke bawah, kita lihat ini tampilannya sih biasa ya. Untuk di pengaturan, kita lihat di bagian pengaturan display, dia sudah ada auto brightness. Kemudian screen time off-nya ini bisa sampai 30 detik dan disediakan satu tombol fisik. Jadi mirip seperti si HB8 saya ya guys. Strapnya sendiri ini bagus, licin dan mulus banget ya. Lentur gitu guys, nggak terlalu tebal dan juga dia menggunakan quick release yang modelnya ditekan gitu. Pokoknya mirip seperti si HB8 deh. Jadi buka pasang dia punya strap cukup mudah dan gampang, sekali tekan aja langsung terbuka. Dan ini dia HB8 saya, bisa dilihat. Cuma dia bagian strapnya lebih kecil ya, lebih mungil mirip gelang. Bisa dilihat untuk tampilan displaynya juga terlihat lebih besar si Samsung Galaxy Fit 3. Bagian strap ujungnya ini dekat buckle dan penyangga strap berbeda ya. Kalau di Galaxy Fit 3 ini tanpa pengait strap lagi, jadi langsung diselipin ke dalam gitu, modelnya seperti si Apple gitu. Kalau dipakai di lengan saya yang kecil, lingkar 16 cm terlihat cukup pas banget di lengan saya, strapnya nyaman dan terlihat responsif banget ya layarnya, ketika goyang dikit aja langsung menyala. Untuk display atau dia punya device smartband-nya terlihat kebesaran nggak sih guys? Coba bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau saya lihat dengan smartband atau ya smartband nih boleh dibilang ini lebih besar yang smartband stainless ini ya. Apakah ini adalah nothing band? Oh keren ya, videonya akan tayang guys. Fungsi tombolnya sendiri kalau ditekan sekali ini nggak ada fungsi apa-apa ya. Jadi kalau mungkin digunakan harus tekan 2 kali atau double klik. Ini untuk mode cepat atau mode pintas, saya menggunakannya ke mode sport, olahraga. Di mode sportnya ini ada timer penghitung mundur. Satu hal yang mau saya sampaikan, dia belum ada GPS ya guys. Jadi GPS masih melalui smartphone, dia harus dikonekkan. Datanya lumayan lengkap dan di slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth Music beserta pengaturan volume. Kita geser ke kanan, ini bisa masuk ke dalam setting olahraganya.
Dia ada fitur yang namanya jeda otomatis atau layar selalu aktif. Untuk ganti pilihan watch face masih seperti yang lama, sentuh dan tahan. Seperti yang tadi saya bilang, dia hanya bisa menampung dia punya pilihan watch face banyak 10 ya, 10 atau 12 deh. Nggak terlalu banyak banget ya, tidak seperti di smartwatch. Di fitur yang saya suka dia diperkelompokkan gitu guys. Seperti kesehatan, kita bisa lihat di health. Ini untuk kesehatan semuanya tersedia. Seperti rincian makanan, kita harus masukkan secara manual di sini ya. Kalori yang kita konsumsi setiap hari. Dia tersedia kalender juga. Ini kalendernya cakep loh, tampilannya smart band tapi bisa menampilkan kalender bulanan yang warna-warni, ada merah, putih dan biru. Kemudian fitur yang biasa dipakai sehari-hari seperti cuaca, timer, alarm, stopwatch, kalkulator tersedia. Wih, kalkulatornya aja tampilan UI-nya bagus ya. Always on display kita bisa aktifkan di bagian setting tampilan. Raise to wake juga bisa diaktifkan dari smart band-nya langsung. Lalu tap to wake juga bisa kita aktifkan. Nah, di sini juga ada untuk yang namanya setting double tap atau double klik di bagian tombol. Yang tadi saya setting untuk mode cepatnya ke olahraga. Untuk tampilan animasinya saya suka banget dari si Samsung Galaxy V3 ini. Terlihat smooth, responsif dan ringan. Kalau saya slide ke atas aja ini animasi tampilannya tuh bisa dilihat ya. Keren banget, ngikutin semua gerakan sentuhan saya. Di menu widget kita bisa slide ke kiri untuk menampilkan. Nah, ini menu widgetnya bisa disetting atau ditambahkan ataupun dihapus ya. Beratnya sendiri juga terbilang ringan, pakai banget sih ini, mantep. Saya timbang sekitar 35 gram lebih bobot beratnya ini. Sedangkan HB8 sih memang lebih ringan ya karena dia lebih kecil, yaitu di 23 gram lebih sampai 24 gram. Ketebalan case-nya ini 9,9 mm, ya hampir 10 mili lah. Untuk lebar case-nya di 28 mm lebih. Sedangkan laknya ini yang lumayan ya, 53 mm lebih dari strapnya. Untuk fiturnya sendiri saya melihat UI-nya berbeda ya. Kita harus tap dan tampilannya seperti ini di bagian heart rate. Dia muncul dan berhenti aja, nggak berjalan dinamis. Jadi kita harus setting lagi di pengaturan fitur heart rate-nya ini. Dia juga punya yang namanya fitur stress level. Ada juga fitur oksigen darah atau SpO2. Dia juga muncul berhenti aja, nggak berjalan dinamis. Ya, bagi saya untuk ke fitur-fiturnya ini udah oke banget, memenuhi segala keperluan dan kebutuhan saya sehari-hari ya. Bagi saya untuk sebuah smartband ataupun smartwatch yang penting fiturnya bisa kepakai untuk sehari-hari guys. Nggak perlu terlalu banyak banget, nanti jadi pusing untuk menggunakannya. Dan pastinya dengan banyaknya fitur akan semakin banyak mengkonsumsi daya baterai. Ngomong-ngomong soal baterai, ini kan baru saya unboxing ya, baru 1 harian dari ini penuh banget sih, 100% sudah saya cas. Jadi belum bisa memastikan daya tahan baterai. Nanti saya akan update di sosial media saya seperti Instagram, TikTok, atau di YouTube Short. Untuk dia punya notifikasi masuk, dia ini bagus ya, bisa menampilkan logo dari aplikasinya seperti Instagram atau pesan yang lainnya. Intinya saya suka banget dengan display, warna AMOLED-nya serta sensitivitasnya oke banget. Selain daripada displaynya bagus, dia punya pilihan watch face-nya banyak, tidak ada yang berbayar, semuanya gratis. Strapnya yang terbilang bagus, solid, lentur. Ketika dipakai, diselipin ke dalam lengan kita, itu smooth, licin, jadi nggak seret. Gonta-ganti strap juga mudah, tinggal ditekan tombolnya aja. Untuk fitur termasuk oke, tapi nggak terlalu wah banget, atau tidak terlalu banyak banget. Ya, setidaknya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan dari segi harga, ini murah sih kalau menurut saya ya. Di kelasnya Samsung yang sudah punya brand terkenal seperti ini, flagship, semua brandnya terbilang bagus, dikasih harga 799.000, nggak nyampe 1 juta guys, itu oke banget. Apalagi yang kemarin pre-order itu mendapatkan bonus strap tambahannya. Wow, tapi ini saya nggak pre-order. Jadi, apakah si Galaxy V3 ini akan menjadi daily driver saya menggantikan si HB8? Saya jadi dilema nih. Mungkin iya untuk beberapa minggu ke depan ya. Sekalian untuk di-review, disampaikan ke kalian. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan unboxing dan pesan kesan saya dari Galaxy V3 di tahun 2024. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Jika ada kritik dan saran bisa sampaikan di kolom komentar. Stay ready and see you.